Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Alhamdulillahilladzi basyaral muhajirin fi sabilihi bil jannati allati fiha na'imun muqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bid-dinil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini Al-Faqir selaku khatib berwasiat mengajak kepada kita sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti menjunjung tinggi segala perintahnya, menjauhi dengan sejauh-jauhnya segala apa yang dilarang olehnya dan juga oleh Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sekaligus memberikan warning, wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kamu sekalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalimat ini membuktikan, mengindikasikan, mengajarkan, menginformasikan kepada kita bahwa hidup yang akan kita tempuh masih amat sangat panjang dan jauh. Kalau hari ini kita berada di dunia dengan segala problematikanya, maka suatu saat nanti, cepat ataupun lambat, suka atau tidak suka, kita akan berpindah alam, berganti suasana, berbeda dimensi, yaitu dengan pintu gerbangnya sakaratul maut. Semua kita akan mengalami, tidak peduli apakah orang tersebut mati di tengah-tengah samudra tenggelam atau di pesawat udara meledak, sakaratul maut akan terasakan, akan ada pada setiap jiwa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, kullu nafsin za'iqah al-maut. Setiap jiwa akan merasakan kepadanya, yaitu sakaratul maut.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam tahun Hijriah kita berada di penghujung tahun. Artinya kita akan berganti tahun, di mana tahun tersebut dikatakan sebagai tahun hijrah. Dan hijrah adalah sebuah sejarah di mana Rasul beserta para sahabatnya berpindah dari Makkah ke Madinah, yang oleh karena banyak tekanan-tekanan, banyak penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada umat Islam pada waktu itu, maka Allah memerintahkan kepada Rasulnya dan pengikutnya untuk berhijrah. Ini membuktikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran kebaikan, tidak mengajarkan berperang. Akan tetapi ketika orang sengaja memerangi Islam, memerangi kaum muslimin, maka boleh jadi pertama kita harus menghindar, mencari kebaikan, mencari titik temu, mencari kemaslahatan. Akan tetapi kalau tidak memungkinkan, boleh jadi Islam harus melawan karenanya, karena itu pun adalah perintah Allah. Tapi oleh karena pada waktu itu Islam baru saja dicanangkan, didengungkan, didakwahkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, yang mana boleh jadi Rasul dengan para umatnya, dengan para sahabatnya menghindar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah demi kemaslahatan. Maka kalau dalam konteks sekarang, apakah hijrah itu wajib bagi kita? Hadirin, dalam konteks psikologis, dalam konteks sosiologis, dan dalam konteks filosofis, berhijrah itu kita lihat dengan keadaan apa yang ada pada kita. Maka Rasul bersabda mengingatkan kepada kita, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah sesudah Fatu Makkah, dalam arti adalah pindahnya badan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita misalnya di suatu kampung, di satu tempat, kita melihat secara sosiologis kampung tersebut banyak kemaksiatan, banyak kemunkaran, pertanyaannya adalah apa kita perlu hijrah dari tempat itu kepada tempat yang lain? Maka secara sosiologis bukan kita yang harus hijrah, tapi bagaimana kita menghijrahkan suasana, menghijrahkan masyarakat dari perbuatan kemungkaran kepada perbuatan kebaikan, tentu dengan dakwah kepada mereka. Secara filosofis hijrah adalah bahwa kita harus mampu merubah sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang hijrah dan juga orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah mengharap akan rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ayat ini bisa ditafsirkan secara sosiologis, secara psikologis, dan juga filosofis. Artinya adalah bahwa ada di dalam tubuh kita, ada di dalam masyarakat kita, ada di dalam keadaan kita sesuatu yang buruk, lebih buruk juga, bahkan paling buruk. Maka kita berkewajiban untuk merubah itu semua dari buruk, lebih buruk, dan paling buruk kepada yang baik, lebih baik dan paling baik. Maka siapapun kita berkewajiban melakukan itu, karena kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan lupa, itu semua harus didasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah nyatakan innal ladzina amanu, orang yang beriman dan orang berhijrah. Lalu Allah nyatakan wajahadu fi sabilillah, dan orang berjihad, berjuang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhijrah membutuhkan perjuangan, baik diri kita, untuk keluarga kita atau masyarakat kita, karena kita mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
boleh jadi sebelum kita hijrah, sebelum kita menghijrahkan keadaan atau suasana, boleh jadi kita, masyarakat kita, keadaan kita adalah berlumur dengan dosa. Tapi lantaran kita mempunyai niat yang kuat, maka wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Perbuatan yang lalu, kemaksiatan, kemungkaran yang kita rubah dan mereka mau untuk mengikuti kita dalam perubahan itu, maka Allah Maha Pengampun. Namun kembali lagi, maka kita sebagai hamba Allah yang beriman menghijrahkan diri, menghijrahkan suasana dan menghijrahkan keadaan adalah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha au imratin yankuha, maka orang yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang dinikahinya, fa'jatu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah apa yang tergantung diniatkan. Tapi sebalik di awal hadis itu Rasul menyatakan, faman kana hijratu ila Allahi wa rasulih fa hijratu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka tentu sudah pasti dia hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita mengintrospeksi diri kita, keluarga kita, keadaan kita atau masalah kita, suasana kita. Sudahkah mereka berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, beramal soleh? Maka kalau belum, mari kita hijrahkan diri kita, keluarga kita atau masyarakat kita, suasana yang kita hadapi untuk hijrah baik, lebih baik dan paling baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam kita, lahir dan batin kita, agar kita mampu merasakan dengan sebaik-baiknya hijrah dan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma izzil islam wal muslimin wahjur a'da'aka a'da'ad din wahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa ya'udzukum la'alakum tadhakkarun. Fadhkurukum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.